Alhamdulillah, bersiwak kembali di Cerma Channel yang keren beken penuh inspiratif. Bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan baik selalu sehat penuh bahagia, dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Di perjumpaan ini saya akan mengkisahkan tentang biarawati kepincut ikut salat tarawih dan puasa Ramadan. Ayo langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Malam itu, angin berembus pelan di pinggiran kota yang sepi. Di sebuah biara tua, seorang wanita duduk termenung di balik jendela kamarnya. Sorot matanya tajam, namun terselubung ragu. Ia adalah Suster Natalia, seorang biarawati yang telah mengabdikan dirinya untuk gereja sejak usia muda. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini hatinya bergetar setiap mendengar lantunan azan yang menggema dari masjid di ujung jalan. Ramadan, gumamnya pelan. Suatu hari, ia membaca tentang bulan suci itu di perpustakaan biara. Puasa, salat tarawih, dan lantunan ayat suci yang memenuhi udara di malam hari, semuanya terdengar begitu syahdu dan penuh kedamaian. Ada sesuatu yang menarik hatinya, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, sebuah keinginan terlarang tumbuh dalam dirinya. Ia ingin merasakan ibadah dalam Islam. Malam pertama Ramadan pun tiba. Suster Natalia mengenakan jilbab hitam panjang yang menutupi pakaiannya. Ia tahu ini berbahaya. Jika seseorang mengenali identitas aslinya, bukan hanya dirinya yang akan dicap buruk, tetapi juga gereja tempatnya mengabdi. Dengan langkah ragu, ia menyelinap keluar dari biara. Jalan setapak menuju masjid kecil di pinggir kota tampak lengang. Dari kejauhan, ia melihat para perempuan berjalan beriringan, mengenakan mukena, memasuki masjid dengan tenang. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Namun langkahnya tak berhenti. Ia menunduk, mengikuti para muslimah masuk ke dalam masjid. Saat salat tarawih dimulai, jantungnya berdegup kencang. Ia memperhatikan gerakan salat dengan saksama, berusaha meniru tanpa terlihat canggung. Saat imam melantunkan ayat suci, sesuatu dalam dirinya bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Mengapa hatinya terasa damai? Malam itu, Suster Natalia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ini baru permulaan. Ia tak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya pada badai besar yang mengguncang seluruh kota. Malam demi malam, Suster Natalia terus menyelinap ke masjid untuk mengikuti salat tarawih. Setiap kali ia melangkahkan kaki ke dalam rumah ibadah itu, hatinya dipenuhi rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia mulai memahami gerakan salat, meresapi makna doa, dan bahkan mencoba menghafal beberapa ayat Al-Quran. Namun, di balik ketenangan itu, kegelisahan menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan sumpahnya sebagai biarawati. Rasa bersalah kerap menghantuinya, terutama saat ia kembali ke biara dan menjalankan rutinitas gereja. Suatu malam, setelah salat tarawih, Suster Natalia duduk di sudut masjid, merenungi perjalanan spiritualnya. Seorang wanita parubaya bernama Ibu Aisyah menghampirinya. Assalamualaikum, Nak. Saya sering melihatmu di sini. Apakah kamu pendatang baru? Tanya Ibu Aisyah dengan lembut. Suster Natalia terkejut, namun segera menguasai diri. Waalaikumsalam, Bu. Ya, saya baru pindah ke daerah ini. Ibu Aisyah tersenyum. Alhamdulillah. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk mengatakannya. Percakapan singkat itu membuat Suster Natalia merasa diterima. Namun, rasa bersalahnya semakin mendalam. Ia hidup dalam dua dunia yang berbeda, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Di malam-malam berikutnya, Suster Natalia mulai berpuasa di siang hari, mengikuti jejak umat Muslim lainnya. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa saat berbuka puasa bersama jamaah masjid. Namun, di sisi lain,
Ia harus berbohong kepada rekan-rekannya di biara tentang kegiatannya. Puncak kegelisahannya terjadi di malam Lailatul Qadar. Saat itu, ia merasakan getaran spiritual yang begitu kuat. Air matanya mengalir deras saat ia berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan. Ya Allah, jika Engkau memang Maha Pengasih, tunjukkanlah jalan yang benar bagiku, bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, berita tentang seorang biarawati yang sering terlihat di masjid mulai menyebar. Masyarakat sekitar mulai curiga, dan desas-desus pun berkembang. Hingga akhirnya, di malam terakhir Ramadan, identitas Suster Natalia terungkap. Kabar ini menggemparkan kota kecil tersebut. Banyak yang merasa terkejut, marah, namun tak sedikit pula yang merasa iba. Suster Natalia dihadapkan pada pilihan sulit. Kembali ke biara dan meninggalkan pengalaman spiritualnya, atau mengikuti kata hatinya dan menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah identitas Suster Natalia terungkap, kota kecil itu diliputi berbagai reaksi. Sebagian masyarakat merasa terkejut dan marah, sementara yang lain merasa iba dan penasaran dengan alasan dibalik tindakan Suster Natalia. Di tengah kegemparan itu, Suster Natalia merasa tertekan dan bingung. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah mencapai titik krusial. Dalam keheningan malam, ia merenung dan berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan. Keesokan harinya, seorang tokoh agama setempat, Ustaz Rahman, mengundang Suster Natalia untuk berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut, Suster Natalia menceritakan perjalanan spiritualnya, mulai dari rasa penasaran terhadap Islam hingga pengalaman mengikuti salat tarawih dan berpuasa selama Ramadan. Ustaz Rahman mendengarkan dengan seksama dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam. Ia menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan kedamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Setelah melalui proses refleksi yang mendalam, Suster Natalia akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya ini didasarkan pada keyakinan bahwa ia telah menemukan kedamaian dan kebenaran dalam ajaran Islam. Proses mualaf Suster Natalia menjadi momen yang mengharukan bagi banyak orang. Meskipun awalnya menimbulkan kontroversi, lambat laun masyarakat mulai menerima dan menghormati keputusannya. Kisah Suster Natalia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa pencarian spiritual adalah hak setiap individu dan bahwa hidayah dapat datang melalui berbagai cara. Perjalanan Suster Natalia mengajarkan kita tentang pentingnya keterbukaan, toleransi, dan penghormatan terhadap pilihan spiritual setiap individu. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup. Keputusan Suster Natalia untuk memeluk Islam tidak berjalan tanpa rintangan. Kabar tentang keislamannya menyebar luas, bukan hanya di kota kecil itu, tetapi juga sampai ke biara tempat ia mengabdi. Para biarawati yang pernah menjadi sahabatnya merasa dikhianati. Pihak gereja pun bereaksi keras, menganggapnya telah melanggar sumpah suci. Suatu hari, seorang pastor senior dari biara datang menemuinya di sebuah rumah sederhana yang kini ia tinggali. "Natalia, apa yang terjadi padamu?" Suara Pastor Gregorius penuh kepedihan. "Kau adalah biarawati yang taat. Bagaimana bisa kau meninggalkan semua itu?" Suster Natalia, yang kini mengenakan hijab sederhana, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pastor, saya tidak pernah berniat menghina iman saya yang dulu. Saya hanya mengikuti hati saya. Saya menemukan ketenangan dalam Islam, sesuatu yang selama ini saya cari." "Tapi kau telah bersumpah di hadapan Tuhan." Suara Pastor Gregorius meninggi. "Saya tahu, dan itulah yang paling menyakitkan bagi saya," jawab Natalia dengan suara bergetar. "Saya tidak ingin mengecewakan siapapun, tetapi saya juga tidak bisa mengingkari kebenaran yang saya rasakan." Pastor Gregorius menarik napas panjang, lalu menggeleng. "Jika itu keputusanmu, maka kami tak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketahuilah, Natalia,
jalan yang kau pilih tidak akan mudah. Dan benar saja, beberapa hari setelah pertemuan itu, tekanan semakin berat. Beberapa warga kota mulai memandangnya dengan curiga. Ada yang menganggapnya pengkhianat, ada pula yang meragukan ketulusannya. Bahkan di kalangan Muslim sendiri, sebagian orang tidak mudah menerimanya. Bagaimana kalau dia hanya berpura-pura? Bisik seorang jamaah setelah salat. Dia kan dulu biarawati. Apa mungkin dia benar-benar muslimah sekarang? Ucapan-ucapan itu menyakitkan. Tapi Natalia bertahan. Ia mulai belajar Islam lebih dalam, menghadiri kajian, dan berusaha menjalani kehidupannya sebagai muslimah dengan penuh keikhlasan. Namun ujian terbesarnya datang dari dalam dirinya sendiri. Di suatu malam, saat sedang berdoa dalam sujud panjang, keraguan menyelinap di hatinya. Apakah ia benar-benar sanggup meninggalkan hidupnya yang dulu? Apakah ia tidak akan menyesal? Air matanya mengalir deras. Dalam kesunyian malam itu, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini memang jalan yang benar, jangan biarkan aku goyah." Ketika ia bangkit dari sujudnya, ada ketenangan yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerimanya dengan mudah. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari, dan ia tidak akan melepaskannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah melalui berbagai ujian dan cobaan, Suster Natalia mulai menemukan kedamaian dalam keimanannya yang baru. Namun, perjalanan spiritualnya belum berakhir. Tantangan baru terus muncul, menguji keteguhan hatinya. Suatu hari, seorang jurnalis lokal bernama Andi mendengar tentang kisah Suster Natalia. Tertarik untuk mengetahui lebih dalam, ia mengajukan permohonan wawancara. Awalnya ragu, Suster Natalia akhirnya setuju dengan harapan dapat membagikan pengalamannya dan menginspirasi orang lain. Dalam wawancara tersebut, Andi bertanya, "Apa yang membuat Anda, seorang biarawati yang taat, memutuskan untuk memeluk Islam?" Suster Natalia tersenyum lembut. Perjalanan ini dimulai dari rasa penasaran dan pencarian akan kebenaran. Saya menemukan kedamaian dan jawaban dalam ajaran Islam yang selama ini saya cari. Berita tentang wawancara ini menyebar luas, menarik perhatian banyak pihak. Beberapa orang merasa terinspirasi, sementara yang lain meragukan ketulusannya. Namun, Suster Natalia tetap teguh pada keyakinannya. Di tengah sorotan publik, ia menerima undangan untuk berbicara di berbagai komunitas, berbagi kisah dan pengalamannya. Melalui ceramah-ceramahnya, banyak orang yang merasa tercerahkan dan termotivasi untuk lebih mendalami ajaran agama mereka masing-masing. Salah satu kisah yang ia bagikan adalah tentang seorang biarawati bernama Irena Handono, yang juga menemukan hidayah setelah mempelajari Al-Quran. Irena awalnya mencari kelemahan dalam Islam, namun akhirnya justru menemukan kebenaran yang membawanya memeluk agama Islam. Perjalanan Suster Natalia mengajarkan bahwa pencarian spiritual adalah hak setiap individu, dan hidayah dapat datang melalui berbagai cara. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup. Setelah berbagai ujian yang dilalui, Natalia akhirnya menemukan ketenangan dalam keimanannya. Namun, perjalanannya sebagai seorang mualaf masih jauh dari kata mudah. Pihak gereja terus mencoba membujuknya untuk kembali. Surat demi surat datang ke rumahnya, berisi ajakan untuk bertobat dan kembali ke biara. Beberapa sahabat lamanya bahkan datang secara langsung, mencoba meyakinkannya bahwa ia telah tersesat. Namun, Natalia tetap teguh. Dalam kesendirian, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia menghafal Al-Quran, mendalami hadits, dan mulai membangun kehidupan baru. Perlahan, ia diterima oleh komunitas Muslim di kota itu. Suatu hari, seorang wanita yang dulu pernah mencurigainya di masjid menghampirinya setelah salat. "Kak Natalia," katanya ragu,
Saya ingin meminta maaf. Dulu saya sempat ragu dengan niat kakak. Tapi sekarang saya melihat sendiri bagaimana kakak sungguh-sungguh belajar Islam. Natalia tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Mbak. Saya mengerti. Saya pun dulu juga banyak ragu, tapi Allah selalu memberi petunjuk bagi siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya. Setelah kejadian itu, semakin banyak orang yang datang untuk belajar darinya. Ia pun mulai aktif berdakwah, bukan hanya kepada mereka yang ingin tahu tentang Islam, tetapi juga kepada Muslim sendiri agar lebih mendalami ajaran agama mereka. Sobatku, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang saya sajikan ini yang diantaranya. Yang pertama sobatku, kebenaran adalah untuk mereka yang mencarinya. Natalia menemukan Islam bukan karena paksaan, tetapi karena pencariannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang membuka hati dan pikirannya. Selanjutnya, keteguhan dalam keimanan akan selalu diuji. Setelah menjadi mualaf, Natalia menghadapi banyak cobaan dari keluarga, komunitas, bahkan dari orang-orang Muslim sendiri yang meragukannya. Namun, keteguhannya membuktikan bahwa iman yang kuat tidak mudah goyah. Yang selanjutnya, Islam adalah agama rahmat bagi semua manusia. Dalam perjalanannya, Natalia menemukan bahwa Islam bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga ajaran yang membawa kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Berikutnya sobatku, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk masuk Islam. Setiap individu memiliki jalannya sendiri untuk menemukan kebenaran. Dan berikutnya sobatku, penerimaan dan kasih sayang lebih kuat daripada prasangka. Awalnya, banyak yang meragukan Natalia, tetapi dengan kesabaran dan ketulusannya, ia berhasil membuktikan bahwa Islam benar-benar telah menjadi bagian dari dirinya. Kisah Natalia adalah pengingat bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang panjang dan penuh ujian. Namun, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah akan selalu membuka jalan. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya dan saya sudahi dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.